Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai tema yaitu Ummul Mukminin Siti Khadijah. Bagaimana kisah perjuangan beliau, pengorbanan beliau mendampingi Rasulullah SAW begitu bisa menjadi inspirasi buat seluruh wanita yang ada di dunia. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan sifat-sifat ketauladanan beliau. Nah, sekarang kita berikan kesempatan. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ada yang mau bertanya? Ibu, ya, boleh. Silahkan Ibu. Silahkan maju Bu. Perkenalkan diri dulu. Selain Ibu bertanya, saya kasih hadiah. Ada hadiahnya Pak Ustadz. Oke. Hadiah. Ya, silakan perkenalkan diri dulu Ibu. Di sini Ibu, di sini Ki, sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya, sebenarnya tadi Ustadz ini waktu pertama kali Ustadz berdiri di sini membahas tentang Ummul Mukminin, saya sedikit bertanya-tanya, apa sebenarnya maksudnya nih Ustadz? Yang dibahas adalah perjuangan Ummul Mukminin Khadijah. Ya, ada 4 istri Rasulullah. Ya. 9. 9. 13. Oh begitu. Ternyata banyak sekali. 13 Ibu. Ya. Iya. Oke. Bercanda ya, tadinya saya berpikir jangan-jangan kita ini disuruh untuk menjadi Hadijah yang merelakan suami-suami kita untuk punya istri sampai 13 karena perjuangan. Ya. Tapi saya kira kalau ada ibu-ibu yang bisa seperti itu tuh, saya kira bisa saja. Oke. Ya. Ya. Nah, akan tetapi yang saya ingin tanyakan, dari istri-istri Rasulullah itu, mengapa hanya Khadijah dan Aisyah yang selalu diceritakan perjuangan-perjuangannya? Bagaimana dengan istri Rasulullah yang lain? Baik. Saya hadiah. Siapa nama Ibu? Ibu Hasniati dari Ibu Majelis Taklim Hasniati dari Al-Mahabbah. Majelis Taklim Gubernur. Terima kasih Ustaz. Ini Sabang sampai Merauke. Namanya Kembang Nusantara, Kembang. Nah, biasa Iya, Pak bilang Ustaz. orang tidak ada isinya. Kita buktiin Pak Saya Ustadz. kasih lihat Ibu Ada nggak tuh. isinya? Nanti kita kira lagi bilang balik-balik gitu. Nah ini asli Bu karena logonya monokrom. Ya. Tuh Terima kasih warnanya. banyak, Ustaz. Terima kasih dipakai anak tak untuk terawih. Ya ada tulisan Arabnya juga. Terima kasih Terima Bu. kasih Bu Nur. Selamat sarung tenun gajah Ibu duduk. Hasni, Masya Allah. Nah, Ibu tadi waktu kita bicara soal Khadijah langsung membayangkan pasti poligami lagi mau cerita ini Ustaz. Bu, boleh Ibu tidak setuju poligami, boleh. Boleh Ibu tidak mau suaminya poligami, boleh. Tapi tidak boleh mencela orang yang poligami. Kenapa? Itu halal. Itu halal, boleh dilakukan. Tapi syaratnya ketat. Ya. Nah, banyak orang dulu Soekarno, pejabat Soekarno, presiden, dia terang-terangan berpoligami. Kenapa? Dia taat sama agama. Sekarang pejabat kita malu dibilang poligami tapi dia selingkuh kiri kanan. Kalau selingkuh itu Bu, menghina perempuan. Kenapa? Cuma mau dinikmati, tidak dikasih tanggung jawabnya. Kalau nikah, poligami, dilindungi sama istri kedua, ketiga dan keempat. Sama haknya. Kalau selingkuh, enggak. Pelampiasan saja, tidak diakui. Begitu tiba-tiba ada anaknya, apa? Tidak boleh punya akte kelahiran, tidak ada akte nikahnya anaknya. Tapi kalau poligami harus dinikahi baik-baik. Begitu dicerai, kasih harta, tidak boleh dibiarkan. Dia tidak menikah setelah diceraikan, wajib dinafkahi sampai dia menikah lagi. Anak yang ada di situ sama haknya dengan anak yang istri pertama. Kalau dalam Islam Bu, enggak usah cemas. Islam sangat memuliakan perempuan. Nah sekarang, kenapa sih hanya Khadijah dan Aisyah yang banyak dicerita? Sepertinya semua ustadz selalu cerita yang lain. Cuma yang sering kita dengar itu Khadijah sama Aisyah. Ya istri yang lain juga. Kenapa? Khadijah itu karena istri pertama dan memang banyak jasa-jasanya. Aisyah kenapa? Karena Aisyah lah orang yang paling banyak merekam memori hidupnya Nabi. Kenapa Nabi dinikahkan dengan Aisyah yang masih muda, 9 tahun. Kenapa? Karena Aisyah lah yang Allah desain untuk merekam
segala kehidupan Nabi sehari-hari. Coba kalau tua. 2 hari lupa kayaknya Pak Ustadz. Iya toh? Memorinya sudah lain Bu. Coba Bu, kalau misalnya lebih duluan wafat, siapa yang rekam? Seperti Khadijah, setelah wafat siapa yang merekam kehidupan pribadinya? Itulah Aisyah, itu hikmahnya Ibu. Jadi begitu ceritanya. Kenapa? Karena inilah 2 istri beliau yang paling banyak sejarah dalam perjalanan Islam. Dahsyat sekali. Oke Bu, you understand? Yes. Thank you very much. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya sebelah kanan? Ibu boleh maju Bu ke depan. Mana? Yang sebelah sini Bu. Oh, Yang sebelah mana? dari kiri, sekarang Itu? sebelah kanan. Ibu yang bertanya, ibu yang jawab. Jangan dong. Jangan. Nanti jadi berbalas pantun. Silakan Ibu. Sebelah sini Bu. Mudah-mudahan masih ada waktu nanti untuk pertanyaan ketiga ya Bu ya. Silakan. Perkenalkan diri dulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Fatma. Ibu Fatma. Fatma. Ya. Ya, Dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Tamalan Rea. Saya tadi mendengarkan tausiahnya Ustadz, Masya Allah, untuk menjadi seorang Khadijah. Kayaknya kita mungkin jauh ya untuk bisa sampai ke sana. Dan saya sempat tadi menitikkan air mata bahwa sebenarnya perjuangannya Khadijah itu semoga semangat-semangatnya itu bisa sampai ke kita ibu-ibu. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana trik supaya emosi kita sebagai ibu-ibu menghadapi masalah tiap hari dengan keluarga, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Itu kan saya yakin masalah itu Banyak terus ya Bu ya? Banyak. Ya. Kira-kira apa triknya Ustadz Ya, supaya ya. emosi kita itu tetap bisa stabil? Yeah. Hadiah Pak Seperti Ustadz. itu. Hadiah Ibu. Sarung tenun gajah duduk. Ibu, kita tahu kenapa disebut gajah duduk? Tidak tahu Ustadz. Karena gajahnya tidak pernah berdiri. Oh, Masya Allah. Ya, ini Bu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Kita kasih Ibu. lihat dulu, nanti nak curigai lagi nih ibu-ibu. Ada isinya. Nah, Ada itu. isinya Bu. Ya. Logonya monokrom, Ya, ada mono. tulisan Arabnya. Mudah-mudahan dipakai tarawih suami anaknya ya. Masya Allah. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Selamat. Fatma. Ibu Fatma. Ibu tahu enggak kalau dalam sejarah perjalanan bangsa siapa itu Fatmawati? Hah? Istri Bung Karno. No, istrinya. Ya. Mamanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya. Ibu-ibu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, semua orang kan pasti punya masalah Ibu toh. Syukurnya itu Tuhan tidak nabi lanji Bu. Dasat kalau ada masalahmu jadi anggota DPR ko dulu. Enggak toh? Ibu kalau ada masalahmu sarjana ko dulu. Kaya ko dulu. Tidak. Allah cuma minta 2 Bu. Ini resepnya. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar perbaiki sholat. Ya. Ya. Jadi kalau ada rumah tangga selalu banyak masalahnya. Pasti sholatnya tidak beres. Ya. Kalau ada suami istri suka saling menghina, tidak saling menghargai, pasti mereka anggap remeh itu sholat. Lihat saja Bu. Kalau orang saling memuliakan sholat, saling menjaga sholat, sholatnya baik, itu orang Bugis bilang sipaka lebih, saling menghormati. Ya, makanya Ibu dari kecil anak dipelihara sholatnya, ya. Biar mi anak tanda sarjana tapi sholatnya rutin, ya. Daripada sudah tidak sholat, tidak sarjana lagi. Ya. Yang kedua, sabar. Sabar itu gampang diucapkan Bu, tapi susah dilakukan. Apa yang ibu-ibu biasa masuk setan, nabisiki sabar ada batasnya, sabar ada batasnya, lawangko. Sabar tidak ada batasnya Bu. Sabar tidak ada batasnya. Kalau kita mau lihat itu sejarah Nabi yang paling sabar, sering jadi legend ceritanya, Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sabarnya enggak pernah berhenti, dicoba, enggak pernah berhenti ibadah. Ya, kesabaran. Ibu, semoga Ramadan ini
Khadijah kembali menjadi inspirasi buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dahsyat sekali, terima kasih Ustaz Dasat atas petuah-petuahnya. Semoga kisah-kisah inspiratif dari Ummul Mukminin Siti Khadijah akan membuat seluruh wanita, seluruh ibu-ibu yang hadir maupun menyaksikan acara ini semakin termotivasi untuk menjadi wanita hebat tanpa syarat kecuali hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, kami semua pamit dari Kota Makassar, tepatnya dari Masjid Haja Sitimang. Selamat menjalankan ibadah puasa, ibu-ibu selamat kembali ke rumah masing-masing dan menerapkan, mengimplementasikan sifat-sifat ketauladanan Ummul Mukminin. Besok insya Allah kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.